Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah dalam pertemuan ke-10 mata kuliah Web Programming 2, di mana pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai pembuatan form registrasi serta pengeditan profil. Nah, saya cek kembali untuk pengisiannya. Nah, ini dia membuat form registrasi user serta nanti kita akan coba lakukan edit profil yang sudah kita buat. Nah, saya sudah membuat rangkuman langkah-langkahnya di sini. Ada beberapa langkah yang kita akan coba lakukan di pertemuan ke-10 ini. Yang pertama, sebelum masuk ke langkah yang pertama, pastikan di sini tabel user sudah diisi terlebih dahulu. Ini sih sebenarnya untuk mengingatkan saja teman-teman bahwa untuk login kan kita butuh data ya, maka nanti pastikan bahwa tabel user di sini di database pustakanya itu sudah terisi datanya. Nah, kemarin ada beberapa keluhan bahwa tidak bisa masuk nih, passwordnya bermasalah. Nah, saya akan coba membuka terlebih dahulu untuk teman-teman yang memang belum bisa untuk login menggunakan user. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa ada beberapa field yang memang harus disetting, yaitu password. Kenapa? Karena di scriptnya di situ, script untuk masuk passwordnya menggunakan fungsi MD5 atau enkripsi MD5. Nah, maka nanti pastikan teman-teman pada saat mengisi password itu juga menggunakan fungsi MD5. Nah, gimana caranya saya akan coba jelaskan. Nah, role ID ini nanti teman-teman isi 1 atau 2. 1 itu untuk admin, 2 itu untuk user. Walaupun sebenarnya nanti ini di mata kuliah programming 3 untuk user itu sendiri nanti akan ada tersendiri halamannya di halaman front end. Kemudian ada juga yang keluhan, Pak ini harus diaktifasi atau tidak ya. Di sistemnya itu dia menggunakan sistem aktivasi. Artinya ketika teman-teman sudah daftar atau kita sudah daftar, maka is active-nya itu otomatis adalah 0. Maka nanti is active ini harus diganti dengan 1. Oke, saya akan sekaligus menjelaskan untuk yang passwordnya. Saya akan coba edit untuk yang masih 0 ya di sini ya, untuk is active-nya, yaitu Abizar. Nah, di sini untuk merubahnya kita masuk ke php-admin karena di sana kita belum masuk ke dalam untuk perubahan is active-nya. Jadi kita harus masuk menggunakan php-admin. Nah, perhatikan di sini passwordnya pada saat nanti kita mengisi password, ini pastikan dipilih dulu adalah MD5. Ya, ini MD5. Nanti ketika disimpan atau dikirim, maka secara otomatis akan berubah menjadi enkripsi seperti ini. Jadi misalkan ini saya isi 1 sampai dengan 6 menggunakan MD5, pada saat saya simpan atau kirim, maka otomatis dia akan merubah passwordnya menjadi hasil enkripsi seperti itu. Kemudian rubah ini menjadi 1 supaya nanti dia bisa masuk atau login seperti itu. Atau mau nanti role ID-nya sebagai admin ini bisa kita ganti menjadi 1. Role 2 kan untuk user, seperti itu. Nah, itu pengisiannya. Jadi pastikan ini sudah bisa terlebih dahulu. Karena kalau ini tidak bisa, login juga akan gagal. Seperti itu. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu untuk membuat halaman registrasi dan edit adalah kita akan membuat sebuah helper dengan nama pustaka helper.php. Gunanya untuk mengecek apakah kondisinya ini sudah login atau belum. Nah, kita lihat ya, di modul ini sebenarnya sudah ada. Nah, ini dia. Namanya pustaka helper.php.
Di mana buatnya? Di sini kita sebenarnya sudah punya nih di config yang namanya mananya, bukan di config, di helper ya, di helper. Nanti teman-teman kita tinggal buat namanya pustaka helper.php ini ya. Nah, isinya ini untuk mengecek apa kondisinya dia sudah login atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia belum login, dia akan di redirect ke kontrol autentifikasi, dengan kata lain dia akan masuk lagi ke halaman login. Tapi kalau misalkan sudah masuk atau sudah login, dia akan langsung ke halaman admin dengan menggunakan role ID-nya apa, seperti itu. Nah, jangan lupa kalau sudah kita buat pustaka helper, pastikan nanti kita pun buat atau ketik di sini di helpernya pustaka helper. Oke, kalau sebelumnya hanya URL, helpernya kita tambahkan namanya pustaka helper. Nah, ini untuk mengantisipasi karena di sini ada nih ya di controller kalau tidak salah. Di controller, maaf saya buka controllernya saja. Di script. Di controller autentifikasi di sini dia menyebutkan, nah ini dia. Mana tadi ya? Maaf, di admin ya, maaf, di admin. Nah, di admin itu dia menuliskan cek login, ya kan ya. Nah, ini kan adanya di mana? Adanya di pustaka helper cek login ini. Oleh karena itu, kita jangan sampai lupa menuliskan di autoload-nya menambahkan pustaka helper. Seperti itu. Oke. Kalau sudah membuat pustaka helper, kita akan buat lagi sebuah fungsi namanya logout. Nah, kemarin belum sempat kita buat ya logout ya. Kenapa ini dibuat? Karena ini untuk mengantisipasi nih. Mengantisipasi apa? Kalau misalkan kita belum membuat logout, kita tetap berada di dalam halaman admin, walaupun kita pengen keluarnya gimana nih. Nah, karena itu kita harus buat fungsi logout di dalam controller autentifikasi. Mungkin di modul sepertinya terlewat, tidak ada. Jadi, saya akan tampilkan saja untuk fungsi dari logout-nya di autentifikasi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Di autentifikasi kita buat sebuah fungsi logout. Fungsinya sebenarnya ya untuk menghapus data ya, data yang masuk. Ya. Maka di sini awalnya kan set user data apa, nah ini unset. Jadi dihapus email dan role ID-nya. Kemudian nanti akan muncul pesan. Di sini Anda telah logout di halaman login-nya. Dan dia akan otomatis di redirect ke autentifikasi atau halaman login. Ini jangan sampai lupa dibuat. Nah, kalau ini sudah logout sudah dibuat, langkah berikutnya adalah kita akan membuat sebuah file view dengan nama blog.php dan juga gagal.php di dalam folder view autentifikasi. Oke, ini saya mengikuti dari modul ya. Nah, ini dia. Kita akan buat sebuah view blog dan gagal. Ini sebenarnya kita bisa ambil dari sbadmin 2 404.html itu bisa digunakan dan diedit. Dan silakan lihat di modul pengeditannya seperti apa. Peletakannya jangan sampai lupa di view autentifikasi. Di view, nih di view ada folder autentifikasi. Nah, ini ada blog dan juga ada gagal. Ini kondisi kalau misalkan kita masuk tapi ternyata kita langsung mengakses URL yang kontrol tertentu tanpa kita login. Nah, nanti dia akan mengarahkan ke halaman blog ini. Termasuk yang gagal juga. Seperti itu. Nah, pemanggilannya di mana? Pemanggilannya dia ada di controller autentifikasi. Maka nanti langkah berikutnya setelah kita membuat view
blok dan gagal .php adalah kita akan membuat sebuah fungsi blok dan gagal di dalam controller autentifikasi. Ini masih di autentifikasi. Oke, ini dia. Tinggal dipanggil aja sih sebenarnya ya. Public function block load view autentifikasi slash block. Gagal autentifikasi slash gagal. Pemanggilan dari view yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya, nah ini yang masuk ke intinya adalah kita akan membuat sebuah view registrasi di dalam folder view autentifikasi. Oke. Di dalam folder view autentifikasi, kita buat sebuah file baru dengan nama registrasi.php. Nah, isinya apa? Nah, kalau kita lihat di sini, saya akan coba menampilkan juga. Nah, ini halaman loginnya. Ketika saya daftar, terlihat di bawah di situ autentifikasi registrasi di sininya ya, akan terlihat. Berarti dia akan mengarahkan ke controller autentifikasi fungsi registrasi. Ya. Tampilannya seperti apa nanti? Tampilannya seperti ini. Sama seperti login sebenarnya tampilannya hanya menambahkan text field yang kita butuhkan apa aja. Nah, di sini kita membuat fieldnya adalah nama lengkapnya siapa, alamatnya apa, passwordnya apa, red type biasanya ya. Ulangi passwordnya apa, kemudian daftar. Oke. Ini tampilan dari si registrasi. Nah, kita lihat di sini. Ini ya, sama ya. Nama lengkap, alamat, kemudian placeholdernya password, ulangi password. Yang terpenting adalah penamaan dari masing-masing objeknya atau komponennya. Di sini untuk nama lengkap, name-nya adalah nama, kemudian email, name-nya lagi password 1, password 2. Oke. Kemudian di sini, nah, menggunakan metodenya adalah post, dan setelah itu data tersebut akan dikirim ke folder autentifikasi dan registrasi. Dia akan dikirim ke controller autentifikasi, fungsinya registrasi. Ini yang belum kita buat. Jadi data-data tadi, nama, email, password 1, password 2, retipe, itu akan dikirim ke fungsi registrasi yang ada di controller autentifikasi. Ini kebetulan kita belum buat ya. Oke, kemudian kalau nanti ternyata kita sudah menjadi member dan ingin masuk login, kita tinggal klik login, dia akan mengarahkan ke autentifikasi. Untuk yang lupa password ini mungkin hanya pelengkap ya, karena di modul tidak ada yang namanya lupa password. Jadi ini saya abaikan saja. Oke. Nah, kalau sudah dibuat ini, dia akan menampilkan halaman ini. Ya kan? Tinggal ketika saya klik daftar, dia akan ngirim tadi ya ke fungsi dari registrasi. Ya kan ya? Kalau kita lihat di sini, dia akan ngirim ke fungsi registrasi. Maka langkah berikutnya adalah kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama registrasi di dalam controller autentifikasi. Lagi-lagi kita ke autentifikasi. Nah, ini fungsi untuk registrasinya. Oke. Fungsi untuk registrasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah ini untuk mengecek apakah dia sudah login atau belum. Ya. Kemudian ini validasi, pengaturan validasi dari isiannya yang di setting di sini adalah nama, required artinya harus diisi, kemudian email di sini yang diatur validasinya ada required yang harus diisi, kemudian valid email berarti emailnya harus benar, kemudian is unique berarti emailnya harus unik, berbeda dengan yang sudah diinput, artinya ya cuma bisa dipakai satu email aja, kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk password yang harus diisi di sini adalah match. Nah, match di sini artinya dia akan membandingkan nih match-nya ini antara password 1 dengan password 2. Nah, ini harus sama, harus matching, harus sama.
Kemudian min length, ini min length-nya, passwordnya diatur, min length-nya di sini disuruhnya minimal 3 karakter, berarti kalau tidak 3 akan muncul password terlalu pendek. Untuk yang password 2 di sini sama sebenarnya. Tinggal match-nya dengan password 1 disamakan. Oke. Kemudian di sini lagi kita lihat kalau nanti terjadi kesalahan di sini, maka nanti secara otomatis dia akan mengarahkan kembali ke registrasi. Nah, registrasi ini apa nanti? Ya, dia pasti akan kembali lagi ke halaman registrasi yang tadi untuk isi lagi. Tapi kalau ternyata benar datanya valid semua, maka nanti ini akan diisi nama, email, image, password, role ID, is active, tanggal input, ini akan dimasukkan, akan dikirim datanya ke dalam, atau diparsing datanya ke dalam variabel data. Nama, email, image nanti nilainya default .jpg, kemudian password, nah ini tadi ya passwordnya juga sudah di situ menggunakan hash ya di sini. Kemudian password 1, password default. Kemudian role ID-nya adalah 2 di sini. Role ID-nya adalah 2. Artinya dia adalah user biasa. Is active-nya adalah 0. Nah, ini yang menjadi masalah nih biasanya. Pak, saya sudah melakukan pendaftaran dan sudah berhasil, tapi ketika di login ternyata dia minta aktivasi. Itu gimana caranya ya? Ini gara-gara ini. Is active-nya masih 0. Ya, caranya nanti kita bisa masuk ke ppmadmin, rubah is active dari 0 menjadi 1. Seperti itu caranya. Terus tanggal inputnya time berarti ngambil dari waktu sekarang. Nah, parsing data ini akan dijalankan oleh si model user. Nah, this model user simpan data ini kita ngambil dari model user dengan fungsi simpan data, isinya atau nilainya adalah data yang tadi ini. Nanti akan tersimpan dan akan muncul pesan di situ, selamat akun member Anda sudah dibuat. Silakan aktifasi akun Anda. Dia akan masuk ke halaman login kembali. Nah, itu penjelasan untuk pendaftaran atau registrasinya. Jadi saya akan coba di sini misalkan namanya siapa ya? Zoko misalkan ya. zoko@gmail.com. Oke, passwordnya Zoko. Oke. Ketika saya daftar menjadi member akan muncul pesan di situ, selamat akun Anda sudah dibuat, silakan aktifasi akun. Nah, kalau kita lihat di sini, saya akan coba jelajahi di sini. Nah, lihat ya. Zoko di sini default .jpg sudah jelas. Nah, ini role ID-nya 2, is active-nya 0. Kalau saya login dengan menggunakan Zoko, ya kan? Maka dia tidak akan bisa. User belum diaktifasi. Maka kita harus aktivasi dulu nih si Zoko ini. Gimana caranya? Kita rubah tadi dari 0 jadi 1. Artinya dia sudah diaktifasi. Nah, baru nanti si Zoko bisa masuk. Gitu. Nah, seperti itu. Ini kalau sudah bikin profil ya. Jadi nanti kalau belum bikin profil, nggak bakal bisa masuk. Artinya kita belum bikin controller user, kita belum bikin index usernya, kita belum bikin ubah usernya. Jadi nanti jangan heran kalau pas saya sudah aktivasi, pas saya login kok nggak muncul ya, karena memang kita belum bikin controller user gitu. Ini kebetulan saya kan sudah buat. Oke. Maka langkah berikutnya teman-teman di sini adalah kita akan membuat controller user. Oke. Kita akan membuat sebuah controller user. Modul sudah ada ya. Controller user di sini. Ini sudah. Registrasi juga sudah, ini tadi sudah. Model user juga sudah. Nah, ini
controller user. Isinya nanti ya, kita akan buka dari sini saja. Ini controller user. Nah, ini dia. Controller user di sini digunakan cek login lagi-lagi, makanya kita harus sudah membuat di autoload-nya. Kemudian di indeksnya nanti akan muncul profil saya, ya. Ini profil saya. Kemudian nanti dia akan ambil datanya berdasarkan yang loginnya nanti siapa di sini. Kemudian memanggil header, sidebar, topbar, termasuk user index. Nah, ini yang belum kita buat. Nih, ini belum kita buat. View user, terus index.php belum kita buat. Nanti kita akan coba buat setelah ini. Kemudian di sini ada fungsi anggota. Dan juga sama sih sebenarnya untuk menampilkan data anggota ya. Menampilkan data anggota, isinya sama di sini. Kemudian, nah ini nanti yang akan dibuat ubah profil. Ada ubah profil. Nanti ubah profil akan saya bahas setelah ini. Yang penting nanti kita buat dulu ini script-scriptnya. Kemudian, kalau ini sudah dibuat, langkah berikutnya adalah kita akan membuat tampilan ini. Index.php. Langkah berikutnya setelah buat controller adalah kita akan buat index.php di dalam folder view user. Nah, berarti kita akan buat juga nih. Kita akan buat di sini folder user. Nah, buat folder user, dalam folder user nanti buat index.php. Isinya apa? Isinya sebenarnya hanya untuk menampilkan ini aja sih. Gambar, nama, email, jadi member sejak kapan, dan tombol ubah profil. Oke. Jadi dia tinggal di copy nanti dari template yang sudah ada. Isinya nanti di sini kita lihat gambar, ya gambar, kemudian nama, kemudian email, kemudian jadi member sejak, nah ini manggil dari tanggal input. Di situ sudah ada ya. Kemudian nanti akan ada sebuah tombol namanya ubah profil, dia akan mengarahkan ke controller user, terus ubah profil yang tadi sudah dibuat. Di controller user ada namanya ubah profil nih. Nah, kesini dia nanti. Oke. Ya tadi, ya. Nah, seperti itu. Nah, yang teman-teman harus pahami di sini karena tidak dijelaskan di modul adalah bahwa di sini dijelaskan bahwa ada yang namanya folder assets image profile. Artinya, kita harus membuat folder profil. Sebelumnya kita belum buat. Kita cuma sampai assets img. Ya kan? Sementara profil belum kita buat. Nah, kita harus menyiapkan juga yang namanya folder profil. Saya akan coba menampilkan seperti apa tampilannya. Oke, simulasi. Nah, ini ya di aset, di gambar atau img. Nah, ini teman-teman harus ada nih profil. Yang belum ada ya nanti harus dibuat terlebih dahulu. Jadi yang belum ada dibuat folder namanya profil, nanti silahkan masukkan fotonya satu aja. Misalkan default, karena kan penyimpanannya namanya default ya. Penyimpanan user pada saat registrasi adalah default. Nanti silahkan teman-teman menyiapkan sebuah gambar di dalam profilnya namanya default .jpg. Gambarnya kosong nggak apa-apa di situ. Di sini menggunakan default. Makanya nanti muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Ini harus sudah ada. Untuk selebihnya sih nanti bisa diatur, bisa ditambahkan nanti pada saat program sudah berjalan. Jadi satu aja minimal ada satu gambar namanya default.jpg. Karena kita pengisiannya masih manual ya kan ya. Pengisian member masih manual tanpa mengupload gambar. Gitu. Dan secara defaultnya kalau tidak salah diautentifikasi, nah ini image namanya default.jpg. Oleh karena itu
kita siapkan satu buah gambar namanya default.jpg. Isinya bebas terserah teman-teman. Mau gambar kosong seperti ini nggak masalah. Nanti tinggal dirubah. Oke, itu tambahannya yang harus dibuat di sini indeks, karena di sini membuat profil juga dia, ada folder profil. Kalau ini nggak ada, nanti jangan heran kok gambarnya nggak ada nih, kosong gitu. Jadi harus ada juga seperti itu. Nah, kalau ini sudah dibuat indeks .php, maka nanti secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Akhirnya. Dan yang terakhir, kita akan coba merubah profilnya. Di sini saya akan coba rubah profil. Lihat di bawah, di situ dia akan mengarahkan ke user ubah profil sesuai dengan ini ya, user ubah profil. Artinya kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama ubah profil di dalam controller user. Kebetulan sih sudah buat, kalau nggak salah di modul tuh sudah ada nih, ya kan ya. Di modul sudah ada nih ubah profil nih, berarti otomatis kita sudah bikin namanya ubah profil fungsinya. Nah, di sini lihat sebenarnya hampir sama seperti daftar ya, seperti pendaftaran ya. Nah, ini di sini. Yang dirubah sebenarnya cuma nama, email. Yang dirubah nih nama, email, dan gambar. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, dan kemudian email pun nggak bisa dirubah. Yang dimunculkan hanya email, nama, dan gambar. Jadi yang bisa dirubah hanya nama dan gambar saja. Kita lihat scriptnya. Nah, ini dia. Nama, email, ini sudah pasti, dan tinggal upload image-nya nanti seperti apa. Nah, upload-nya nanti dia akan naruhnya ke sini, datanya, ya kan, ke sini nanti datanya nih. Kemudian allow type yang diizinkan adalah GIF, JPG, dan PNG. Maksimal size hanya 3 kilo ya, 3 kilobyte, max width-nya 1024, max height-nya 1000. Filenya nanti akan ada pro.time. Contoh di sini pro.time, time-nya ini waktunya ya, dari sistem ya. Kemudian load, dia panggil library, kemudian upload config. Upload-nya ke halaman dengan ketentuan ini dia. Seperti itu. Do upload ini sama, ini kalau misalkan nanti menggunakan gambar baru, jadi gambar sudah ada, terus kita mau ganti gambar. Nah, ini. Unlink, dia akan menghapus gambar yang lama atau merubah gambar yang lama namanya menjadi gambar yang baru. Seperti itu. Kemudian ini pengeditannya ya, proses editnya. Set nama, kemudian where, emailnya apa, terus update nama tabelnya apa. Setelah itu akan diredirect ke user. Model seperti itu. Nah, langkah terakhir adalah kita akan membuat tampilan dari ini, ubah profilnya. Ini langkah terakhir. Kita akan membuat sebuah tampilan namanya ubah profil.php di dalam tabel, di dalam folder user. Dalam folder user ini dia. User. Dan kita buat sebuah file baru namanya ubah strip profil.php. Isinya adalah nanti gambarnya seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Form open multipart mungkin teman-teman sudah tahu, ini karena kita menggunakan gambar nanti. Jadi menggunakan multipart. Kemudian user ubah profil, dia akan mengarahkan ke ubah profil yang tadi. Ini dia untuk pengisian update-annya. Kemudian email di sini dibuat emailnya menjadi read only, artinya tidak bisa dirubah emailnya. Kemudian yang bisa dirubah nanti adalah nama lengkapnya. Di sini ditampilkan ya datanya. Ini Zoko. Kemudian juga nanti ada gambar. Dimana nanti gambar di base URL-nya dia akan naruhnya di sini. Folder profil. Seperti itu. Nah, ini kalau dijalankan, maka dia akan mengarahkan ke ubah profil dan dia akan lakukan pengupdatean data. Seperti itu. Ini misalkan saya ganti jadi Joko. Oke. Ini saya kasih gambar
Misalkan gambarnya jangan terlalu besar ya, kalau terlalu besar pun akan jadi masalah karena dia mengambil gambar yang minimal banget lah ya. Contoh saya lagi-lagi gambarnya ini aja karena ini yang kecil, yang lainnya pada besar semua. Oke, peci putih ubah. Nah, namanya berhasil dirubah, gambarnya pun sudah berubah jadi peci putih. Ini pun otomatis seperti itu. Nah, ini materi pertemuan 10. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam mempelajari materi web programming 2 pertemuan ke-10 membuat form registrasi dan pengeditan profil. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.